Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Sudah lebih dari 10 hari sejak Chen Nan membunuh 4 tuan berturut-turut, tetapi gempa hebat ini masih berlanjut. Ini adalah badai yang tidak dapat dibayangkan, seorang tuan muda berusia 20-an dapat menghancurkan 4 tuan yang tiada taranya, yang mengejutkan semua praktisi. Peron untuk pertempuran menentukan timur dan tanah suci jahat terletak di barat. Banyak guru timur datang ke barat untuk menyaksikan pertempuran, yang bertepatan dengan waktu ketika Chen Nan membunuh para penguasa dunia, sehingga berita itu disampaikan kembali oleh orang-orang ini dengan berbagai cara timur. Sekarang Chen Nan jelas merupakan titik fokus nomor 1 di lingkaran latihan timur dan barat. Sementara dunia luar berbicara dan berbicara tentang orang yang fokus ini, orang ini berlatih di sebuah rumah besar di ibu kota Xinlan. Dalam pertempuran dengan 4 tuan yang tak tertandingi, dia banyak menderita, dan hanya pada saat itulah dia secara bertahap pulih sepenuhnya. Rumah besar ini adalah kediaman Pangeran Magis Kelly. Kelly cukup terkenal di kalangan bangsawan kelas atas di barat. Dia memiliki rumahnya di hampir setiap ibu kota, kebanyakan dari mereka adalah hadiah dari beberapa bangsawan besar. Saudaraku, kamu sebenarnya bertarung dengan 4 tuan. Aku mengandalkannya. Aku benar-benar membunuh keempat orang itu. Aku mengandalkannya. Itu bukan manusia. Mendengar Chen Nan meninggalkan perbatasan, Kelly datang ke kamar Chen Nan untuk pertama kalinya. Tapi pangeran ajaib yang awalnya berbicara dengan elegan benar-benar bersemangat saat ini, dan dia terus bersumpah di mulutnya, menunjukkan betapa bersemangatnya dia. Kalian, sulit untuk percaya, aku tidak berharap semuanya menjadi benar. Ketika kamu berjalan keluar dari gunung hari itu dan mengatakan kata-kata itu, aku ragu, Tuhan, itu semua benar, kamu sebenarnya saya membunuh 4 tuan tak tertandingi dalam 1 hari. Luar biasa, ini tidak masuk akal, saya mengandalkan itu. Petik 2. Melihat Kelly, yang sangat bingung, Chen Nan tertawa dan berkata, saya sendiri tidak percaya. Saya merasa seperti sedang bermimpi. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan saudara dan saudari Nangong, Biksu Xuanzang, dan Wang Hui? Mereka pergi. Mustahil bagi orang-orang ini untuk bergaul. Hari itu, kami bertemu di luar gunung tempat Anda terbunuh. Saya ingin membantu Anda setelah mendengar berita itu. Mereka ingin membantu Anda. Senang melakukannya. Setelah melihat Anda dengan aman dan sehat, mereka pergi segera setelah itu. Kelly akhirnya menghela nafas, bantu satu sama lain di masa krisis. Petik 2. Chen Nan mengangguk tanpa suara. Badai besar ini menarik perhatian banyak kekuatan, dan Chen Nan harus hati-hati mempertimbangkan situasinya saat ini. Tidak ada keraguan bahwa hubungan antara gereja cahaya dan dia adalah yang paling halus. Pihak lain hanya menggunakan dia untuk menutupi rahasia kebangkitan Dewa Cahaya. Pujian dan syukur di permukaan semua palsu, dan mungkin para penguasa kuil Delhi sedang mengepalkan giginya dan mencoba membalas dendam. Perkiraan yang paling optimis adalah bahwa bahkan jika gereja Guangming tidak berurusan dengannya di masa depan, itu tidak akan mendapat bantuan apapun. Dapat diharapkan bahwa jika ada kesempatan, mereka tidak akan pernah memberinya buah yang baik. Adapun gereja kegelapan, dia pasti telah terdaftar sebagai musuh nomor 1. Kali ini dia membunuh 4 tuan tak tertandingi sekaligus, ditambah penyihir gelap Orde 5 yang dibunuh oleh setan kecil Fana pasti akan mengandalkan kepalanya. 5 tuan tak tertandingi terbunuh, dan gereja gelap pasti gila. Ini adalah cedera besar yang melukai tulang. Mungkin lawan sekarang telah mengirim master untuk membunuhnya. Jika Anda memikirkannya, gereja cerah pasti akan membantu dan membuat gereja kegelapan benar-benar memusuhi dia. Ini benar-benar masalah besar. Meskipun gereja kegelapan tidak pernah mampu mengalahkan gereja cerah di barat, itu belum dihapus sejak zaman kuno, dan masih memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Semua ini adalah hasil dari aksi bersama Mengkir, Xiang Tian dan gereja Guangming. Mengkir dan Xiang Tian mendorong semuanya dengan bersih dan melemparkan masalah ke kepala Chen Nan. Tangan ini sangat indah. Dua bajingan ini, Chen Nan berjalan di sekitar rumah sendirian. Sekarang karena saya ingin datang ke lingkaran latihan barat, saya khawatir dia juga kurang mendukung. Lagi pula, dia membunuh 4 tuan sebagai seorang kultivator oriental. Ini pasti akan membuat banyak tuan barat jijik, tetapi untungnya, yang 4 cukup dikritik. Orang gereja yang gelap dan jahat, kalau tidak, ia mungkin benar-benar menjadi musuh publik praktik barat. Adapun dunia kultivasi timur, mungkin beberapa orang muda akan menyembahnya secara membabi buta, tetapi saya khawatir banyak orang yang memusuhi dia secara tidak sadar. Hal yang paling populer di antara orang timur adalah pertikaian. Sekarang dia menunjukkan kekuatannya untuk sementara waktu. Saya khawatir beberapa orang akan merasa tidak nyaman saat ini. Sementara Chen Nan sedang memikirkan bentuk di depannya, seseorang di kejauhan memikirkan masalah yang sama. Di sebuah penginapan di ibu kota Xinlan, Mengkir berdiri di dekat jendela, peri tempat suci ini sedikit mengernyit, gagal memenangkan relik Dewa Cahaya, yang membuatnya agak khawatir. Di tempat suci kuno Dantai, iblis besar legendaris yang dimeteraikan oleh generasi pertama leluhur akan segera lahir. Jika segel tidak dapat diperkuat dengan kekuatan tingkat abadi, iblis itu pasti akan dicetak dalam waktu dekat. Namun, dalam badai persaingan untuk mendapatkan tangan ilahi ini, Mengkir merasa lega pada saat terakhir, ia bisa membayangkan betapa dendam sengitnya gereja gelap terhadap Chen Nan. Tetapi hal lain yang membuat Mengkir kesal, sekarang Chen Nanwei terkenal untuk sementara waktu. Ada begitu banyak desas-desus tentang dia. Ada desas-desus bahwa Chen Nan memiliki hubungan yang ambigu dengan dia.
Berita rendah semacam itu mungkin bukan masalah besar bagi Chen Nan, tetapi untuk peri suci yang keluar dari tanah suci Dantai, itu sama sekali tidak bisa ditoleransi. Memikirkan masalah ini, meskipun dia tenang dan tenang di hari kerja, dia masih bisa merasa marah tentang segalanya. Di hutan pegunungan di luar ibu kota Anggrek Baru, setan kecil yang jahat berkata dengan keras, orang ini bukan manusia. Dia benar-benar membunuh 4 tuan yang tak ada taranya. Jika dia berhadapan muka dengan muka, dia benar-benar mati. Mengapa dia meningkatkan jadi Tuhan dan Mengkeer, perempuan jalang itu, tampaknya 3 poin lebih baik daripada Chen Chen. Saya benar-benar tidak mau. Saya ingin mundur dan membuat terobosan. Saya tidak akan pernah keluar dari dunia jika saya tidak memasuki bidang urutan kelima. Xiang Tian bersembunyi di kedalaman pegunungan di luar Delhi. Sebelum berjalan ke sebuah gua kuno, dia tersenyum dingin, ketika metode tubuh seni bela diri dan kekosongan pingsan saya selesai, Anda akan terlihat baik, menunggu untuk mengajar. Sebulan kemudian, kali ini badai akhirnya sedikit tenang. Yang mengejutkan Chenan, orang-orang dari gereja Guangming tidak menemukannya dalam kesulitan, dan para praktisi barat tidak menunjukkan terlalu banyak permusuhan terhadapnya, dan beberapa bangsawan di ibu kota baru tanah kekaisaran sering mengundangnya untuk menghadiri jamuan makan penting. Tetapi dia tahu bahwa gereja yang terang itu hanya pertanda kebaikan, dan mereka pasti akan mengambil keuntungan darinya dan gereja-gereja gelap. Anehnya, orang-orang dari gereja kegelapan tidak bergerak. Tidak ada yang membalas dengan dia. Sejauh ini, hanya dalam 1 bulan, banyak pasukan besar barat sering mencoba Chenan untuk mencoba menariknya ke dalam beberapa kelompok kekuatan. Orang-orang ini adalah beberapa kelas bangsawan besar. Setelah sedikit kontak, Chenan segera mengasingkan orang-orang ini. Dia belajar dari laporan rahasia yang diperoleh Kelly bahwa kelompok-kelompok kekuasaan ini terlalu rumit. Beberapa orang ingin menumbangkan negara tempat mereka tinggal, beberapa orang bahkan ingin mencaplok negara-negara kecil di sekitarnya. Orang-orang ini tidak lain suka keberaniannya, tetapi dia tidak ingin mengaduk ke dalam air berlumpur seperti itu. Bahkan, orang-orang yang menghubunginya tidak perlu melakukan banyak keterjeratan. Lagi pula, kelompok seperti itu tidak terlalu menghargai kekuatan pribadi. Jika dia tidak berada di pusat perhatian baru-baru ini, pihak lain tidak akan datang ke pintu. Selama periode ini, Chen Nan terus berlatih. Dalam bentuk hari ini, kekuatan adalah segalanya, dan ia harus mempercepat kultivasinya. 2 bulan kemudian, badai di luar berangsur-angsur berhenti, dan naga kecil yang sedang tidur itu baru saja bangun. Chen Nan memutuskan untuk memulai langkah selanjutnya dan bergerak menuju bidan, tanah suci gereja cerah. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan aroma bunga dan tanaman datang dari pegunungan. Melalui hutan lebat, ada ladang besar, banyak petani bekerja keras, dan desa-desa di kejauhan penuh dengan asap. Gambaran pedesaan yang sederhana penuh dengan kehidupan. Setelah lebih dari 10 hari trekking, Chen Nan membalik gunung, melintasi pegunungan-pegunungan di perbatasan barat Xinlan, dan tiba di zona khusus di mana 100 negara berdiri berdampingan. Universitas Barat 6 memiliki 4 negara dominan, Newland di timur, Universitas Barat 6, Monroe di selatan, Latvia menempati utara, dan X mendominasi barat. Ada hamparan luas tanah antara 4 negara, di mana ada padang rumput, padang pasir, rawa-rawa, dan puluhan negara kecil, yang berfungsi sebagai zona penyangga untuk 4 negara. Semua negara kecil adalah pengikut dari 4 negara hegemonik. Beberapa negara kecil mungkin memiliki lebih dari selusin kota, dan beberapa negara kecil mungkin hanya kota yang terisolasi. Perang telah berlangsung selama ratusan tahun, dan peristiwa pembangunan bangsa dan pemusnahan akan lahir dalam hampir 10 hari setengah. Tetapi dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan pengaruh gereja cerah telah tumbuh, tempat pertempuran ini secara bertahap menjadi tenang. Tahun-tahun perang akhirnya berakhir dengan intervensi candi. Chenan dan Xiaolong telah meninggalkan kekaisaran Xinlan dan memasuki medan perang ini. Namun, pemandangan pedesaan sederhana di depan Anda membuatnya sulit untuk membayangkan bahwa ada pertempuran konstan di masa lalu. Sepertinya gereja cerah itu tidak sia-sia. Memang merupakan pahala yang bagus untuk mengakhiri perang para pendekar pedang dan tentara. Tampaknya masih memiliki beberapa kualifikasi untuk menjadi tongkat dewa. Chen Nan tidak ingin terlihat. Dia meninggalkan badak putih di rumah Kelly dan berjalan selama lebih dari 10 hari. Oh, mengapa begitu? Aku benar-benar marah. Mengapa peninggalan tongkat dewa besar menjadi tanduk dan tumbuh di kepalaku? Baby Long naik ke bahu Chen Nan dan bergumam dengan ketidakpuasan. Naga yang terbangun memiliki kondisi mental yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, tetapi telah banyak berubah. Pada awalnya, peninggalan Dewa Cahaya tumbuh seperti mutiara di dahinya, tetapi dalam 2 bulan tidur, mutiara berubah menjadi tanduk emas, dan sekarang naga itu memiliki 3 hanya sudut. Tentu saja, tanduk ketiga sangat kecil dan pendek, lebih mirip 2 naga yang lahir. Sudah mati, aku benci tanduk ini. Xiaolong mengeluh sepanjang jalan, seperti anak kecil yang marah. Chen Nan tersenyum dan berkata, tidak jelek, tapi sebenarnya cantik. Benarkah? Xiaolong menatapnya dengan curiga. Sungguh, sangat imut. Sial, aku benar-benar benci memiliki tanduk ekstra. Suara susu Xiaolong mengeluh, jadi Chen Nan tidak tahan untuk tidak menahannya. Sepanjang jalan, 1 orang dan 1 naga tidak kesepian. Desa-desa di kejauhan semakin dekat dan lebih dekat. Chen Nan membawa Xiaolong melewati beberapa desa dan datang ke kota kecil. Kota kecil ini sangat makmur, bangunan-bangunan bergaya barat tinggi dan unik, dan ada banyak toko di kedua sisi jalan. Sudah siang hari, Chen Nan membawa Xiaolong ke restoran, memuaskan keinginan Xiaolong.
Namun, pada saat ini, Chen Nan merasakan fluktuasi mental yang samar, tetapi ketika dia menangkapnya sendiri, dia tidak bisa lagi merasakannya. Dengan raut wajahnya, akhirnya tiba saatnya, jelaslah, seorang master sedang menatapnya. Menurut tebakannya, kebanyakan dari mereka adalah anggota gereja gelap. Chen Nan beristirahat di kota untuk waktu yang cukup untuk pergi di jalan lagi. Dia diam-diam mengamati gerakan di belakang, tetapi jalannya tenang di negara itu, dan dia tidak bisa merasakan napas. Baru setelah dia pindah dari kota dan berjalan ke sebuah ladang dia perlahan-lahan merasakan napas yang tidak biasa. Napas ekstrim yang kuat tiba-tiba meledak di depannya, melonjak ke arahnya. Oh, ada pencuri berbulu. Gumam Xiaolong. Chen Nan menunjukkan warna yang bermartabat, tidak ada keraguan bahwa lawan yang kuat sedang menunggunya, teman buku sastra itu memukulinya langkah demi langkah. Sesuaikan status Anda dan siap bertarung. Segera setelah itu, sosok langsing muncul di matanya, mata hitam tidak jauh, seorang pria muda dan tampan berdiri di tengah jalan, mengawasinya. Chen Nan terkejut, dan entah bagaimana dia merasakan napas dari sumber yang sama, dan tubuh pihak lain melonjak dengan energi yang sebenarnya dekat dengannya. Pria di depan berdiri, memberi perasaan bahwa dunia ada di tangan saya, menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Namun, untuk beberapa alasan, Chen Nan merasa jijik. Dengan intuisi, ia merasakan bahwa pemuda di depannya, yang dekat dengan usianya, adalah karakter yang mengerikan. Chen Nan berhenti dan berdiri, menatap pria di depan dengan dingin. Pria muda itu memegang kedua tangannya di bahu dan mendorong ke depan selangkah demi selangkah. Dia berbalik Chen Nan beberapa kali, ekspresinya santai dan bangga, dan berkata, "Siapa namamu Chen Nan?" Chen Nan berdiri diam dan tidak menjawab. Suara susu Xiaolong seperti susu berkata, "Babi seperti gajah, orang seperti bawang putih." Ekspresi pria muda itu berubah, dan matanya menatap Xiaolong dengan cahaya dingin, tapi dia tidak menunjukkan ekspresi terkejut, jelas dia sudah tahu keberadaan pria kecil ini. Xiaolong mengabaikannya, dan berkata kepada suara lembut Chen Nan, "Aku akan memberimu sebuah misteri, oke, tolong katakan padaku apa yang harus dilakukan." Chen Nan tersenyum bertahap, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bodoh sekali, aku tidak bisa menebak, tentu saja, dia berpura-pura menjadi gajah. Xiaolong tersenyum dengan senyum seperti naga, mengulurkan cakar kuning keemasan, dan menunjuk ke orang di depan Chen Nan. Setelah mendengar ini, sinar cahaya keemasan meledak pada pria muda itu, seperti api yang menyala, roh pembunuh yang mengerikan mengisi. Namun, Chen Nan terkejut, dan tubuh pihak lain memiliki leluhur yang sama dengan asal yang sama dengannya. Persis sama dengan keterampilan ekspresif keluarganya. Dia melangkah mundur selangkah demi selangkah, memandang orang lain dengan tak terbayangkan. Pria muda itu menatap Chen Nan dengan mantap dan berkata, "Ayo, biarkan aku melihat betapa beratnya orang pertama dari generasi muda di dunia latihan." Cahaya. Chen Nan meledak ke matanya, dan pada saat ini dia sudah mengambil satu untuk tetap tenang, dan berkata dengan dingin, "Siapa kamu? Apa tujuan menghalangi saya?" Pria muda itu sangat percaya diri, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Dia dengan bangga berkata, "Kamu yang melakukannya, kalau tidak jangan salahkan aku karena memulai lebih dulu." Chen Nan membiarkan Xiaolong terbang menjauh dari bahunya, dan dia tidak berani ceroboh dalam menghadapi musuh kuat yang tak terduga ini. "Aku tidak ingin berkelahi dengan orang lain tanpa alasan, cepat katakan niatmu." Dia benar-benar bingung, harus dikatakan bahwa itu adalah gereja kegelapan yang mendekatinya, tetapi seorang lelaki muda oriental misterius datang, dan tubuh pihak lain meneruskan kebajikan suci keluarganya. "Hei, jangan salahkan aku karena kejam tanpa menembak." Pemuda itu tersenyum dingin, lalu melambaikan tangannya kepada Chen Nan. Telapak tangan yang tampaknya acak membuat ekspresi Chen Nan berubah secara drastis, dan tidak ada lonjakan telapak tangan ke arah telapak tangan, tetapi ada telapak tangan cahaya besar di belakang Chen Nan, yang ternyata menjadi yang paling dalam Suan Gong keluarganya. Pembelajaran yang luar biasa menghancurkan langit. Chen Nan menginjak 8 langkah iblis surgawi bergegas keluar, dan tidak melihat ke belakang, juga mengambil bidikan surga penghancur, tetapi karena dia sudah membalikkan misteri, penghancur surga yang dia mainkan ini adalah telapak cahaya besar dengan kontras hitam dan cerah dengan telapak cahaya emas. Boom! Dengan suara keras, seluruh ruangan tampak berosilasi. Tangan emas yang punah bertabrakan dengan tangan hitam yang telah punah, dan cahaya yang menyilaukan mengalir ke langit. Pria muda itu berdiri diam, dan Chen Nan mundur selusin langkah ke belakang, dan dia menunjukkan tampang yang luar biasa. Tangan anggota sastra itu mengenai sisi lain tidak hanya mengedarkan pahala sakral keluarganya, tetapi juga yang terbaik dari mereka. Dia tertegun. Dia tidak bisa membayangkan mengapa pihak lain menguasai misteri keluarganya. Chen Nan jelas ingat bahwa hanya puluhan ribu tahun yang lalu, ia dan ayahnya Chen Zan tahu latihan ini. Satu-satunya waktu Suan Gong menyerahkannya kepada orang luar adalah Dan Taixuan, tetapi pihak lain hanya belajar untuk menangkap tangan naga. Pada saat ini, pria muda itu juga menunjukkan tampilan yang luar biasa, yang bahkan lebih mengejutkan daripada Chen Nan. Pandangan sombong itu hilang. Dia bergumam, apakah legenda itu benar? Dia ternyata menjadi orang yang ada dalam legenda. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Petik 2 titik titik titik. Chen Nan memandang pria muda di seberangnya tanpa bergerak. Meskipun wajahnya tenang, hatinya terkejut. Pihak lain benar-benar memahami kehebatan misterius keluarganya, karena itu bukan penjangkauannya. Tidak ada keraguan bahwa guru-guru partai lain tidak diciptakan oleh Chen Zan pada tahun-tahun itu, atau mereka ditinggalkan secara kebetulan.
Praktek, siapa kamu? Chen Nan saling menatap kosong. Pada saat ini, pemuda itu tenang perlahan dan berkata, siapa aku ini tidak penting, yang penting adalah kamu benar-benar putra Chen Zan. Matanya bersinar dengan kedinginan yang menakutkan, menatap Chen Nan, berkata, apakah Anda orang yang mati dan dibangkitkan? Petik 2. Ada gelombang besar di hati Chen Nan, dan dia sangat terkejut. Rahasia besar ini, tidak ada seorang pun di dunia kecuali dirinya yang mengetahuinya, tetapi pihak lain memecahkan rahasia itu dalam satu gerakan, dan dia hampir berteriak. Pasti ada perasaan tersembunyi di sini. Chen Nan menatap dingin ke pesta lain. Dia menemukan dirinya sangat pasif. Pemuda di depannya sepertinya tahu masa lalunya, namun dia tidak tahu apa-apa tentang pesta lainnya. Pria muda itu mengamati reaksi Chen Nan dengan tenang, dan akhirnya dia menunjukkan pandangan yang luar biasa, berkata, lihatlah reaksi Anda, ini benar, apakah itu benar? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Rahasia Tianda hancur oleh kemanusiaan, jantung Chen Nan berdetak kencang, dan keringat dingin membasahi pakaiannya. Yah, kamu berbicara omong kosong, hantu mengerti apa yang kamu maksud. Chen Nan dengan dingin bersenandung. Untuk pemuda yang tidak diketahui asal-usulnya ini, dia tidak ingin sepenuhnya mengekspos dirinya. Meskipun dia mungkin tidak lagi dapat menyembunyikan identitasnya, dia tidak bisa mengakuinya seperti ini. Ekspresi pria muda itu sedikit rumit. Dia menatap Chen Nan untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, dua lampu dingin tiba-tiba melesat di matanya, Sen Sen Han bersinar ke arah Chen Nan, dan pembunuhan yang tak terlihat menembus lapangan. Ini sangat sederhana, saya tahu ketika saya mencobanya. Tapi Anda harus lebih berhati-hati, kalau tidak kemungkinan tidak dijamin. Pada saat ini pemuda itu kembali terlihat sombong, ia dengan bangga berkata, ingat, saya disebut Duyu. Petik 2. Xiao Du, kami tidak bertanya kepadamu, mengapa kamu terburu-buru untuk memperkenalkan, pada kenyataannya, Chen Nan tidak ingin tahu sama sekali, kamu bukan cantik. Xiao Long di kejauhan mengedipkan matanya, seperti bayi yang naif, di sana gerutuan ketidakpuasan. Duyu mendengus dingin, dan sepertinya tahu bahwa Xiao Long sulit dihadapi, dan tidak menjawabnya. Dia membuka kancing gaunnya, menjabat tangannya, dan membuangnya. Gaun itu berjalan seperti lembing, terbang lurus beberapa puluh kaki, dan kemudian menabrak batu besar di lapangan. Dengan keterampilan seperti itu, Chen Nan bergerak, dan kultivasi Duyu terlalu kuat. Chen Nan juga membuka kancing gaun itu, dan kemudian melepas tombak Fang Tianhua di belakangnya dan pedang panjang di pinggangnya, dan melemparkannya ke belakang. Duyu sangat arogan dan tersenyum bangga, dia benar-benar melemparkan tombak Dao Surgawi. Apakah Anda pikir tidak ada senjata yang bisa mengalahkan saya? Chen Nan mendengus dingin dan berkata, kuharap kau benar-benar memiliki harga diri. Haha, aku mengatakan yang sebenarnya, aku telah melatih keterampilanmu. Dan keahlianku sekarang lebih tinggi dari milikmu. Mengapa kamu? Kemampuan apa yang kamu miliki untuk melawan aku? Duyu sangat sombong, dan melihat antara ada juga sedikit kebencian. Chen Nan jelas memperhatikan ekspresi orang lain, tetapi dia benar-benar tidak bisa mengerti ketika dia telah menyinggung musuh yang begitu kuat. Dari awal hingga sekarang, dia telah menjelajahi kekuatan pihak lain, dari kesimpulan awal dari Orde Kelima dari tingkat dasar hingga ketidakjelasan saat ini. Untuk membuatnya sangat curiga, ia hanya bisa menggambarkan lawan dengan tak terduga. Ini benar-benar anak muda yang mengerikan. Sejak debut Chen Nan, dia tidak pernah bertemu dengan Tuan Muda Orde Kelima. Mungkin hanya penyihir Qianlong, kakak lelaki dari keluarga naga-naga di benua timur, yang memiliki kultivasi seperti itu. Saat ini, penerus tanah suci yang benar dan jahat sudah menjadi tuan muda top di benua timur, namun, pemuda yang tidak dikenal dan tidak dikenal ini bahkan lebih mengerikan daripada orang-orang di tanah suci. Ini benar-benar mengejutkan. Pada tahap ini, ketika sampai pada kekuatan, saya takut hanya Mengkir yang dapat membandingkan dengan pemuda di depannya, karena tubuhnya disegel dengan kekuatan yang kuat, yang juga tidak terduga. Aku bertanya terakhir kali, siapa kamu, mengapa kamu melakukan latihanku? Aku mungkin memberitahumu sebelum kamu mati. Chen Nan berhenti berbicara dan melambaikan tangan dengan keras ke depan. Debu terbang, tanah bergetar, dan kekuatan telapak tangan yang bergelombang bergulung-gulung. Seperti sungai Yangtze, pohon-pohon dan batu-batu di tanah antara dua orang, seperti kepingan salju di badai, tiba-tiba berguling ke langit, dan kemudian meledak seperti petasan, menaburkan langit dengan debu. Namun, kekuatan telapak tangan yang keras ini sangat sulit, ia juga mengambil satu telapak tangan, cahaya keemasan langsung memblokir energi hitam yang sebenarnya, dan kemudian kekuatan telapak kedua tiran bertabrakan dan dibatalkan. Suara, gemuruh, berangsur-angsur menghilang dan menghilang. Chen Nan mundur beberapa langkah, Duyu berdiri diam. Aku sudah mengatakan, kamu akan berlatih, aku akan bertemu. Dan keahlianku lebih tinggi dari kamu, kamu bukan lawanku sama sekali. Duyu mencibir, kamu yakin bisa membunuhku? Chen Nan tidak menunjukkan rasa frustrasi karena kekalahannya. Duyu tampak arogan dan berkata, sejak kamu lahir, apa yang kamu alami telah diselidiki dengan jelas oleh kami. Kultivasi kamu saat ini tidak lebih dari tahap tingkat 4, tapi aku telah mencapai tingkat primer tingkat 5, yang akan naik. Untuk tingkat menengah tingkat kelima, jika itu bukan rahmat saya sekarang, Anda sudah mati. Petik 2. Chen Nan berkata dengan tenang, saya pikir Anda sepertinya telah melupakan satu hal. Saya membunuh 4 tuan tier 5 dalam sehari 2 bulan yang lalu.
Pada saat itu, latihan kultivasi saya juga di negara bagian tier 4. Ada apa? Du Yu sangat sombong dan dengan bangga mengatakan, Suan Gong yang kami latih sangat luar biasa, dan kami tidak bisa menghabiskannya dengan akal sehat. Meskipun Anda berada di negara bagian keempat, tetapi setelah Suan Gong masih utuh, benar-benar mampu bertarung melawan master tingkat 5. Jika Anda berada di pegunungan, Anda dapat benar-benar saling menghancurkan, tidak ada tempat untuk kebanggaan. Jika itu adalah saya, itu tidak akan pernah menjadi malu seperti Anda, dan saya akan menghancurkannya tanpa cedera. Setelah 4 tuan berjalan keluar dari gunung, mereka tidak akan terluka parah dan sekarat sepertimu. Latihan Suan Gong ini bagimu hanya sia-sia. Petik 2. Chen Nan benar-benar marah di dalam hatinya. Pemuda yang sombong di depannya membuatnya sangat jijik. Ini jelas merupakan prestasi sakral keluarganya. Pihak lain tidak tahu bagaimana mendapatkannya. Pada akhirnya, dia tidak hanya ingin membunuhnya, tetapi juga memberinya pelajaran. Gestur untuk menghina. Apakah kamu orang yang legendaris atau tidak? Hari ini aku harus mengubahmu menjadi orang buangan. Suan Gong ini hanya untuk bakat keluarga Du kami. Setelah Du Yu selesai berbicara, dia menginjak Heavenly Demon 8 langkah, meninggalkan tubuh dengan gambar residu pertama, bergegas menuju Chen Nan seperti kilat. Hahaha, aku tidak pantas menunjukkannya. Chen Nan benar-benar marah, tetapi dia tidak kehilangan alasannya karena ini. Pemuda di depannya begitu mengerikan. Memang, seperti kata pihak lain yang dia kenal juga dia sangat pasif. Dengan suara, menyikat Chen Nan naik ke langit, dan 8 langkah Tianmo bisa mengubah arah secara sewenang-wenang, terbang 8 langkah jauhnya. Tubuhnya seperti cahaya redup dan bayangan, menggambar rute aneh di udara, menghindari jalan Du Yu lusinan telapak tangan yang berat, kemudian jatuh seperti meteor yang rusak, dan menginjak kepala Du Yu. Hei, Du Yu mencibir dan membanting ke langit dengan pukulan, gara, membuat suara keras, dan gaya meninju yang dibombardirnya membawa selusin kilat yang keras dan naik ke langit, menyerang Chen kaki selatan. Chen Nan tidak bisa membantu tetapi mundur, dan sekali lagi, semburan cahaya listrik meledak dari kakinya. Pada saat yang sama, udara hitam dan cerah yang mempesona keluar. Seluruh ruangan itu sangat bergejolak. Ada matahari hitam di bawah kakinya, langsung untuk memelintir dan menghancurkan ruang di dekatnya, embusan angin yang mengerikan bergegas ke tanah. Tanah mulai bergetar hebat, angin geng yang mengerikan menyebabkan retakan besar muncul di tanah dan menyebar ke kejauhan beberapa batu raksasa 10 meter jauhnya diterbangkan ke langit seperti orang-orangan sawah. Ledakan. Dengan suara keras, tinju dan kaki akhirnya bertabrakan, guntur meledak di angkasa, dan badai energi yang bersinar dengan cepat mengalir keluar, berubah menjadi gurun dalam radius 30 kaki. Du Yu melangkah mundur dan mundur selama lebih dari 10 langkah. Akhirnya, kedua lututnya tidak masuk ke tanah sebelum dia bugar. Tapi Chen Nan melemparkan selusin kaki di udara sebelum mendarat di tanah, langkah kakinya agak sia-sia. Bagaimana ini mungkin? Du Yu tidak menunjukkan ekspresi bahagia karena dia berada di atas angin, tetapi dia sedikit terkejut. Dia berkata pada dirinya sendiri, energi sejati yang dihasilkan oleh kultivasi Suan Gong saya adalah kuning keemasan yang paling otentik. Itu tidak benar bahwa energi nyata perak saya dan energi nyata kuning muda dapat dibandingkan dengan warna saya yang sebenarnya. Meskipun saya belum pernah melihat jenis energi nyata hitam ini sebelumnya, saya pasti tidak akan pernah bisa bersaing dengan warna emas asli yang otentik. Tubuh Orde keempat, menggunakan Suan Gong Ki benar yang tidak murni, membawa saya pukulan. Saya sudah berada di ranah Orde kelima. Ki sejati yang saya kembangkan adalah ki tertinggi emas paling murni. Mengapa demikian? Apa? Chen Nan memandangnya dengan dingin. Sekarang suasana hatinya sangat buruk. Dia telah mendapatkan beberapa informasi yang relevan dari mulut Du Yu. Sangat mungkin bahwa di belakang pihak lain adalah keluarga besar rahasia. Banyak orang di keluarga ini telah berkultivasi. Keluarganya mewariskan Suan Gong, dan Du Yu mungkin yang terbaik di antara teman-temannya. Hal-hal sangat rumit dan situasinya sangat serius. Rahasia keluarga Chen yang tak terucapkan telah dikuasai oleh orang luar, yang membuat Chen Nan agak tidak dapat diterima. Kamu sepertinya berasal dari keluarga besar, apakah kamu mengatakan bahwa banyak orang telah menguasai misteri ini? Chen Nan memaksa dirinya untuk tenang dan bertanya pada Du Yu. Ya, jika Anda diterima, di depan keluarga Du saya, 10 keluarga tani teratas di daratan timur hanya lelucon. Keluarga mana yang memiliki sejarah panjang? Keluarga mana yang bisa sekuat keluarga Du kami? Angkatan bersenjata. Sejak zaman kuno, keluarga Du kami telah menjadi keluarga pertama yang sebenarnya di dunia budidaya, dan kami adalah penguasa dari benua timur. Du Yu tampaknya sangat bersemangat dan tanpa disadari telah mengungkapkan banyak berita luar biasa kepada Chen Nan. Keluarga pertama, sungguh lelucon. Aku belum pernah mendengarnya. Tampaknya keluarga seperti itu tidak pernah tercatat dalam sejarah kultivasi di benua timur. Tampaknya bahkan master dengan nama keluarga Du belum menyebutkannya. Chen Nan mengambil sedikit jijik. Sikap, dia sudah percaya kata-kata orang lain di dalam hatinya, tetapi dia membutuhkan lebih banyak informasi untuk membuat orang lain kesal. Hei, aku tahu kamu sengaja mengilhami aku, tapi tidak apa-apa untuk mengatakan sesuatu kepadamu. Keluarga Du saya telah diturunkan sejak zaman kuno, dan ada tuan yang tak terhitung jumlahnya.
Jika itu tidak tunduk pada sumpah kutukan tertentu, itu akan lahir, kami bertahan selama 10.000 tahun, dan akhirnya sampai pada tahap pemecahan kutukan. Lihatlah, di masa depan, nama keluarga Du pasti akan menyebar ke seluruh dunia, dan tidak ada seorang pun di benua timur yang dapat bersaing dengan kita. Kaisar dunia ketika keluarga Du memesan, dunia tidak akan berani. Petik 2. Mata Du Yu menyala dengan cahaya yang hampir gila, sepertinya era keluarga Du yang memerintahkan dunia telah datang. Hati Chen Nan tenggelam, tetapi ini bukan tidak mungkin, bahkan, jika keluarga pihak lain tahu misteri keluarganya, dia tidak bisa membayangkannya. Keluarga kuno dengan kekuatan besar akan kembali. Hahaha. Keluarga Du kami adalah kaisar wilayah timur. Keluarga Du dengan garis keturunan terbaik telah bertahan puluhan ribu tahun. Itu kejam. Tapi semua ini akhirnya berakhir, kita ada di dunia. Suatu hari sudah dekat. Petik 2. Ayah, apakah mereka penerusmu? Kamu sepertinya telah meninggalkan masalah besar. Melihat Du Yu, yang hampir gila, Chen Nan menghela nafas dalam hatinya, aku ingin mengambil denyut nadi mereka tidak mudah untuk mengambil kembali seni bela diri. Petik 2. Apa kaisar wilayah timur, apa garis keturunan terbaik, apa yang Anda sebut keluarga pertama di dunia, tetapi pelayan keluarga Chen? Chen Nan samar-samar menebak beberapa kemungkinan, dan berteriak, manfaat duniawi dari pertempuran Anda apakah misteri tanpa nama dari keluarga Chen? Selain itu, apalagi yang harus Anda pamerkan? Keluarga Chen mewariskan keterampilan leluhur Anda, tidak membuat ekor anjing Anda naik ke langit, tidak membiarkan kulit dunia Anda yang sombong dan cuek Anda harus diberikan tanggung jawab yang sesuai, jika tidak, bagaimana mungkin keluarga Chen memberikan rahasia tanpa jaminan ini kepada orang luar? Apa yang ingin Anda lakukan? Kata-kata ini seperti minum dari kepala, dan itu sepertinya mengenai titik vital Du Yu. Yang mengejutkan, dia terdiam beberapa saat. Dia menatap Chen Nan dengan dendam, dan berkata dengan keras, semuanya harus berakhir. Selama kamu mati, semuanya akan berakhir. Kamu pergi untuk mati. Du Yu menggerakkan tangannya bersama-sama, dan dua telapak emas cahaya tiba-tiba muncul di atas kepala Chen Nan, dan mereka jatuh seperti yang luar biasa. Kekuatan teror yang terkandung di dalamnya berfluktuasi, membuat semua jenis binatang di bidang liar yang jauh terasa hebat. Berbahaya, burung dan binatang terbang untuk sementara waktu. Hei, Chen Nan mendengus dingin, menginjak 8 anak tangga iblis, dan melarikan diri dari celah di antara kedua telapak tangan Palm Light. Du Yu memandang Chen Nan dengan pahit dan berkata, ini benar-benar keajaiban, rumor itu benar, Anda benar-benar hidup. Namun, hari ini Anda tidak memiliki cara untuk pergi ke surga, tidak ada cara untuk pergi ke tanah, Anda sudah mati. Bahkan jika Anda bagaimana dengan orang legendaris itu? Aku tidak salah. Petik 2. Apakah kamu yakin kamu memiliki kemampuan itu? Ketika dia mengatakan ini, Chen Nan sepertinya disembunyikan dalam kabut gelap. Tubuhnya sepertinya ditutupi dengan lapisan benang hitam, meskipun itu di bawah sinar matahari tengah hari. Tetapi seluruh orang itu tampak kabur. Du Yu dengan bangga mengatakan, Anda mungkin berpikir bahwa Anda sudah menjadi orang pertama dari generasi muda di benua timur, tetapi di generasi muda keluarga Du saya, Anda tidak mampu membelinya. Anda tidak dapat membayangkan betapa kuatnya keluarga Du kami, betapa diberkatinya kami. Baik rumput dan keterampilan tidak konvensional lengkap, ditambah dengan kualifikasi budidaya kami yang sangat baik, tuan muda ini di dunia ini tampaknya bagi kami menjadi lelucon. Anda hanya master tingkat keempat, dan budidaya adalah gas hitam. Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan Tuan Orde kelima saya yang telah menguasai keterampilan yang mendalam dan menumbuhkan ki tertinggi emas? Petik 2. Kamu sangat arogan, dan bukan kesombongan biasa. Tapi aku ingin memberitahumu bahwa keterampilan mendalam keluarga Chen, hanya keluarga Chen yang bisa mencapai batasnya. Jangan berpikir bahwa secara kebetulan, dunia tidak terkalahkan. Kalian berdua keluarga itu sangat tak tahu malu, benar-benar tak tahu malu. Hari ini saya ingin membiarkan Anda mengingat bahwa Setsuan Gong ini milik keluarga Chen, bahkan jika Anda mendapatkannya, sulit untuk mengetahui arti sebenarnya. Chen Nan benar-benar marah sekarang, keluarganya rahasia-rahasianya sebenarnya diperoleh oleh pihak lain, dan untuk membunuhnya, dia mulai dengan panik meningkatkan keterampilannya. Dentang, suara pedang menjulang, bergema di seluruh dunia, suara itu tidak begitu besar, tetapi jelas menyebar ke seluruh hutan belantara, membuat burung dan binatang belasan mil jauhnya panik dan panik, melarikan diri dengan putus asa. Ada bayangan hitam samar di kabut hitam berkabut, muncul di belakang Chen Nan, bayangan hitam memegang pisau panjang hitam yang menjulang di tangan kanannya, bilahnya memiliki kelengkungan yang sempurna, dan ujung pegangannya dapat terlihat samar-samar. Kepala naga yang tidak nyata. Tampaknya ada senjata di tangan kiri bayangan hitam, tetapi seperti bayangan hitam berbentuk manusia, gambar senjata terlalu ringan untuk dilihat sama sekali, hanya pisau panjang hitam relatif jelas, yang dapat membuat orang melihat garis besar. Gelombang energi dahsyat meletus keluar dari Chen Nan. Kara-kara, bergemuruh, dan beberapa kilatan hitam besar meletus di udara. Apa? Kamu, bahkan mencapai kondisi Orde 5, bagaimana ini mungkin? Seru Du Yu, dia tidak pernah berpikir Chen Nan berada pada tingkat yang sama dengannya, dan dia telah menekan keterampilannya sampai saat ini. Keluar, maaf, itu mengejutkanmu. Aku membuat terobosan baru-baru ini. Awalnya aku ingin mengejutkan gereja gelap yang mencari aku. Aku tidak berharap bahwa orang pertama yang datang kepadamu adalah kamu. Dan kamu begitu sombong dan tak tahu malu. Saya bahkan ingin membunuh saya dengan pembelajaran luar biasa keluarga Chen.
Saya ingin Anda tahu bahwa latihan keluarga Chen hanya cocok untuk orang-orang keluarga Chen. Petik 2. Dentang. Chen Nan mengangkat lengan kanannya, dan bayangan hitam tepat di belakangnya mengikuti gerakannya. Pedang hitam panjang terangkat tinggi, dan suara logam yang bergetar dibuat. Du Yu sedikit mengernyit, dia tidak mengerti mengapa ada bayangan hitam memegang pisau panjang di belakang Chen Nan. Tapi dia tidak takut. Dia mencibir, bahkan jika Anda menerobos ke negara tingkat 5, apa yang saya kembangkan adalah Golden Ki tertinggi. Apa yang Anda kembangkan adalah apa yang belum pernah Anda lihat, yang tidak sebagus Ki perak dan Ki kuning muda. Gas hitam. Bagaimana kamu melawanku? Petik 2. Keluarga Du Anda tampaknya benar-benar mengkhianati keluarga Chen, dan bahkan setelah menanam geisha, mereka lupa akarnya, dan mereka pantas mati. Chen Nan berteriak, apa Ki kuning keemasan, saya adalah metode yang rusak dan mapan. Kamu tidak akan pernah mengerti. Budak anjing akan mati, hari ini aku akan membersihkan portal. Petik 2. Lengan kanan Chen Nan melambai ringan, pisau panjang yang terbungkus udara hitam terbang dari tangan bayangan hitam di belakangnya ke depan, dan menebas ke arah Du Yu, hutan belantara penuh dengan kematian berat nafas. Pada saat ini, Du Yu akhirnya menyadari betapa mengerikan pisau panjang hitam itu. Meskipun diam dan tidak melihat sedikit angin, dia benar-benar merasakan ancaman kematian ini sepertinya bukan manusia pedang manusia, seperti seorang prajurit sihir dari dunia bawah, menakutkan jiwa tidak terlihat, meskipun tidak ada fluktuasi energi yang kejam, tidak ada cahaya yang menyilaukan, tapi Du Yu merasa takut, tekanan yang tak terlihat dan mengerikan seperti gunung di dunia kematian, tertekan dalam hatinya, dia tidak bisa bergerak sama sekali, keringat dingin membasahi pakaiannya, dia bergidik tanpa sadar. Du Yu berteriak kaget, ketika pedang hitam panjang tidak setengah kaki darinya, dia akhirnya bisa bergerak. 3 tangan langit yang punah keluar satu demi satu, dan dia menembakkan. Pedang hitam panjang kematian. Dia sendiri memulai 8 langkah setan dan dengan cepat mundur. Cahaya keemasan menyilaukan memenuhi seluruh ruang. 3 telapak tangan emas besar menyelimuti pisau panjang. Kekuatan tangan yang punah tak ada habisnya. Itu adalah keterampilan luar biasa tingkat pertama. Ketiga telapak tangan ini membuat seluruh dunia tampak seperti seluruh dunia. Bergetar hebat. Namun, pisau panjang hitam itu secara diam-diam memecahkan 3 telapak tangan emas besar. Meskipun garis besar tubuh pisau itu agak kabur, nafas kematian tetap ada, dan terus terpotong pada Du Yu. Wajah Du Yu tiba-tiba berubah. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan rasa takut. Setan surgawi menunjukkannya berulang kali dalam 8 langkah, sementara tangan iblis surgawi berjalan satu persatu. Bagaimana ini mungkin? Apa ini? Dia tidak percaya semua ini di depannya. Perusak langit 9 ki yang hampir mengosongkan tubuhnya sebelum dia bisa menghancurkan pedang panjang kematian. Apa yang sedang terjadi? Tatapan arogan Du Yu sudah lama hilang, dan dia tampak sedikit bingung saat ini. Ketika dia melihat bayangan gelap di belakang Chen Nan, dia membeku. Di tangan kanan bayangan imajiner yang samar, pisau hitam panjang secara bertahap telah terbentuk. Du Yu, yang merupakan Master Kisiki, telah lama menempati peringkat sebagai Master Orde kelima, tetapi pisau mengerikan itu membuatnya merasakan ancaman kematian. Sekarang Chen Nan telah mengembunkan pisau panjang berwarna hitam di belakangnya, bagaimana mungkin dia tidak takut? Jika pisau panjang hitam mengerikan dapat diproduksi tanpa batas, maka Du Yu tidak berani membayangkan bahwa dia merasakan rasa frustrasi yang hebat. Keluarga Du Anda hanya mencuri pandangan sekilas dari keluarga Chen. Siapa di antara Anda yang pantas disebut master dari benua timur? Jika Anda mengambil kembali keterampilan mendalam keluarga Chen, keluarga Du Anda bukan apa-apa. Kabut gelap yang melayang di sekitarnya membuat orang tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi dia bisa merasakan niat membunuh yang pahit. Bagaimana ini mungkin? Mengapa aku tidak melihat penguasaan yang mengerikan di klasik? Apakah keterampilan yang kita kuasai adalah spektrum yang tersisa? Sial. Jika kamu membiarkanku sebagai orang emas tertinggi yang menguasai keterampilan semacam itu harus ini 100 kali lebih kuat dari kalian yang hanya mengolah gas hitam. Petik 2. Du Yu mengertakkan gigi, tetapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu yang mengerikan, berseru, saya belum pernah melihat energi nyata yang hitam, saya mengerti. Anda membalikkan Xuan Gong. Anda, selamat, bagaimana ini mungkin? Petik 2. Ya, saya membalikkan Xuan Gong, jawab Chen Nan dengan dingin. Pada saat ini, kabut gelap di luarnya tiba-tiba meledak menjadi cahaya hitam yang menyilaukan, yang seperti nyala api yang membakar di tubuhnya. Bayangan di belakangnya masih buram, tetapi garis besar pisau kematian di bayangan itu lebih jelas, dan keran di ujung pegangan tampak agak marah. Bagaimana ini mungkin? Anda membalik Xuan Gong, dan benar-benar selamat, ini tidak mungkin. Du Yu berteriak dengan panik, tidak ada seorang pun dalam sejarah yang dapat berlatih Xuan Gong setelah pembalikan, setelah membalikkan latihan tidak ada yang pernah bisa bertahan hidup. Mereka dibakar menjadi abu oleh setan atau ditelan oleh iblis kental. Anda, ada bayangan ajaib memegang senjata di belakangnya, dia tidak melahap Anda, tetapi untuk Anda dulu, kamu masih hidup, mengapa ini? Petik 2. Keluarga Du mengerti segalanya tentang Xuan Gong keluarga Chen Xuan. Sejak zaman kuno, keluarga ini memiliki banyak bakat yang mengejutkan. Terlepas dari peringatan dari para pendahulu mereka membalik Xuan Gong dan ingin melihat apa yang terjadi setelah melanggar tabu. Kejadian. Namun, hasilnya adalah mimpi buruk yang mengerikan.
Seperti kata Duyu, semua orang yang membalik Xuan Gong meninggal secara tragis, dan tidak ada yang bisa selamat dengan selamat. Penampilan jenius dari para jenius itu membuat keluarga Du merasa ketakutan. Semua orang percaya bahwa Xuan Gong tidak bisa dibalik, dan tabu tidak bisa dilanggar. Dentang. Chen Nan membuat bentuk seperti pisau dengan tangan kanannya, dan suara pisau panjang yang keluar dari lapangan berdering lagi, bergema di seluruh dunia, menyebar melintasi hutan belantara yang luas. Bayangan hitam di belakangnya, saat ia bergerak, mengangkat pedang panjang kematian, dan bilahnya menghadap ke langit, tetapi membunuh Du Yu dengan paksa. Saya pernah mengatakan bahwa ini adalah kekuatan misterius keluarga Chen. Bahkan jika Anda mendapatkannya, hanya talenta keluarga Chen yang bisa menguap hingga batasnya. Menemani naga dan melindungi iblis, pada saat ini, Chen Nan benar-benar seperti Raja Iblis. Du Yu merasa takut, 9 catatan yang paling kuat menghancurkan tangan surgawi sulit untuk bertarung melawan pisau kematian. Perasaan tidak berdaya muncul di hatinya. Dia merasa bahwa Xuan Gong keluarga Chen terlalu jahat, dan sulit bagi orang-orang keluarga Chen untuk mengetahuinya, tidak seorang pun di keluarganya sendiri yang bisa membalik Xuan Gong tanpa sekarat selama ribuan tahun, tetapi pihak lain tidak hanya melakukannya, tetapi juga menumbuhkan bayangan sihir dan pisau ajaib. Bicaralah, ceritakan semua rahasia keluargamu, kalau tidak aku akan segera membunuhmu. Chen Nan berada di awan hitam dan menatap Du Yu dengan dingin. Sekarang keduanya benar-benar terbalik, dan daging talenan sekarang menjadi Du Yu. Du Yu melangkah mundur perlahan, dan hatinya dingin. Dia berjalan keluar dari keluarga dengan percaya diri, dan ada begitu banyak pahlawan di dunia yang tidak ada di mataku. Namun, pada saat ini, dia menyadari bahwa dia benar-benar telah membuat kesalahan besar, dan apakah dia bisa bertahan hidup sekarang adalah pertanyaan besar. Karakter dalam biografi ini terlalu mengerikan, jauh melebihi harapan keluarga. Ia harus mengambil berita itu kembali, membiarkan para senior dalam keluarga itu maju, dan benar-benar menghancurkan celaka. Aku tidak akan mengatakan, hari ketika Du Jiajun di dunia akan datang. Chen Nan, bagaimana kamu bisa bertarung melawan keluarga besar kita? Pergi mati. Chen Nan melambaikan tangan kanannya, pisau panjang di bayangan, memancarkan napas kematian yang tak ada habisnya, melayang, dan dengan cepat membelah ke depan. Du Yu ketakutan. 8 langkah setan surgawi, tangan menghancurkan surga, dan Qigong yang menggerakkan bumi. Namun, pisau panjang bergerak maju, menembus telapak tangan pasukan, melewati dinding cahaya yang menyilaukan, arah tetap tidak berubah, dan memaksa Du Yu pergi. Lambat, kataku. Du Yu berteriak ngeri. Dentang. Suara dampak logam bergema di dunia, pedang kematian menghilang setengah kaki dari Du Yu, dan tiba-tiba muncul di tangan bayangan hitam di belakang Chen Nan. Katakan. Chen Nan hanya mengucapkan sepatah kata, tapi itu menempel di hati Du Yu seperti taisan. Seorang bermarga kuat bernama Chen Xixi mengabulkan kekuasaan tertinggi leluhurku, arti dari keluarga kami adalah menunggu kembalinya orang yang legendaris. Tiba-tiba, Du Yu menjabat tangannya dan melemparkan belati. Dia menginjak setan 8 langkah dengan cepat, dan belati membawanya ke langit. Pedang terbang, sial. Chen Nan tidak mengharapkan pihak lain untuk mempraktikkan Taoisme, dia berteriak dengan marah, tebasan. Pedang panjang kematian di belakangnya, dengan napas kematian yang tak berujung, naik ke langit dan menebas Du Yu. Dentang. Pisau ajaib itu membuka pakaian Du Yu dan memotong pedang terbang di bawah kakinya, tetapi pedang terbang ini ternyata tidak berarti apa-apa, meskipun dipotong menjadi 2 oleh pisau panjang yang tidak bisa dihancurkan, masih memancarkan cahaya terang, membawa Du Yu Hong naik ke langit, saklar tenaga angin umumnya terbang menjauh. Sialan. Chen Nan sedikit marah. Pisau panjang gagal melakukan pekerjaan penuhnya, berputar ke belakang dan menempel ke bayangan. Tetapi pada saat ini, Du Yu berteriak di langit ah. Petik 2. Ternyata meskipun pisau ajaib itu gagal mengenai dia, dia membuat celah kecil di pinggulnya. Pada awalnya, dia tidak berpikir ada sesuatu yang salah, tetapi sesaat kemudian, sedikit goresan mulai membusuk, dan lukanya semakin besar, dan itu sepertinya akan merusak tubuhnya. Du Yu sangat sakit sehingga dia mengeluarkan belati dan mengertakkan giginya untuk mencabut daging. Rasa sakit fisik, penghinaan mental, dan frustrasi membuatnya marah, dan dia meraung, Chen Nan, kamu sudah mati. Pada saat ini, suara bayi naga yang menonton dari sisi jauh menarik suara panjang, berteriak, Du kecil, lari cepat-cepat. Ketika Du Yu mendengar kata-kata Xiaolong, Qi hampir pingsan dan hampir jatuh dari udara. Sekarang dia benar-benar hanya memiliki titik untuk melarikan diri. Ini benar-benar lucu untuk mengatakan kata-kata yang kejam. Dia memelototi dengan sengit dan mengusir Yu Fei. Pedang putus.